jauh-jauh ke situ. Kemarin teman-teman, ketika saya tantang di video saya untuk menjawab beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, untuk menjawab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini teman-teman mengandung makna rasa. Rasa kasih dan rasa sayang. Rasa ini bagi manusia timbulnya dari mana? Hatinya. Bahasa Inggrisnya love. Jangan berbicara tentang bahasa, kita berbicara tentang pemahaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengasihi dan menyayangi. Sekarang pertanyaan saya paling simpel ini mohon dijawab kepada Pak Nuruddin. Punya rasa kasih sayang, apakah Allah butuh hati untuk menyayangi Mas Nuruddin? Aduh, Mas Her, kalem. Jangan ngegas gitu dong. Kenapa gak dijawab sendiri, Mas? Pusing ya? Iyalah, modal terjemah, pusing sendiri kan? Maka dari itu, ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis menyediakan ilmu alat seperti ilmu nahu, sorof, balaghah, mantik, dan lain-lain. Ketika dipelajari pun, itu ilmu-ilmu sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Gak bisa buru-buru. Bila Anda tak percaya, silakan tanyain aja ke santri-santri atau orang-orang yang mempelajari ilmu alat. Maka dari itu, meskipun mereka mempelajari ilmu alat, mereka tetap melihat-lihat penjelasan ulama. Tidak sok-sokan, wah saya sudah mempelajari ilmu alat, saya akan langsung mengartikan Al-Quran dan hadis sendiri. Tidak, tapi berkahnya mempelajari ilmu alat ketika ulama menjelaskan itu mereka itu paham. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan Mas Heri, mari kita lihat penjelasan ulama mengenai lafaz Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, salah satu ulama yang menjelaskan ialah Al-Alamah Ibnu Hamdun di hasyiahnya yang dinamai Al-Fathul Wadudi. Itu hasyiah daripada syarah Al-Makudi, yang mana syarah Al-Makudi itu mensyarahi kitab matan Alfiyah Ibnu Malik, kitab yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Di sana ada ibarat War-Rahmanur Rahim mustaqani minar rahmati allati hiya fil asli riqatun fil qalbi wan itopun. Lafaz Ar-Rahman dan lafaz Ar-Rahim itu dimustaq atau berasal dari kata dasar lafaz rahmatun, yang mana asal maknanya lafaz rahmatun itu kelembutan di dalam hati dan kecenderungan kepada kebaikan. Wahiyya bihadzal makna muhalun bihaqi ta'ala li'annaha taqtadil jarihata. Dan rahmat dengan makna ini, yakni makna kelembutan hati, itu mustahil bagi Allah, karena hal itu menuntut adanya organ tubuh, yaitu organ tubuh hati. Sebab begitu, fatata'ayyanu hamlur rahmati ala lajimiha alladhi huwa iradatul in'ami lil abdi au isoluhu bil pa'li. Maka menjadi tentu atau harus untuk membawa makna rahmat pada sesuatu yang melekat pada itu rahmat, yaitu pada kelembutan hati. Apa? Yaitu kehendak untuk memberikan nikmat kepada hamba atau menyampaikannya secara nyata. Jadi begini sesuai penjelasan yang di atas. Rahmat itu kan asal maknanya itu kelembutan hati. Makanya ulama Indonesia menerjemahkannya pengasih ataupun penyayang gitu. Nah, kelembutan atau pengasih atau penyayang itu kan sifatan hati. Nah, di sini itu yaitu di lafaz Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dijadikan sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masa iya Allah punya organ tubuh yaitu hati. Nah, maka dari itu rahmat itu di sini bukan dibawa pada makna asalnya, melainkan pada makna yang melekat kepada rahmat. Apa makna yang melekat pada rahmat? Yaitu keinginan ataupun kehendak memberi nikmat pada orang lain ataupun hamba. Orang kan gitu, jika dia mempunyai sifat kelembutan hati, pasti dia akan mempunyai keinginan memberikan kebaikan kepada orang lain, yang mana itu keinginan memberikan kepada orang lain ialah kelaziman atau sesuatu yang melekat dari
sifat kelembutan hati. Nah, makna lazimnya itulah yang dimaksud ketika lafaz rahmatun disandarkan atau dijadikan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tidak mustahil jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu makna tidak menuntut atau mengharuskan adanya organ tubuh. Beda dengan makna asalnya, yaitu makna kelembutan hati. Itu menuntut kepada adanya organ tubuh. Makanya di Anatut Tolibin, lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua-duanya bermakna Al-Mun'im, artinya yang memberikan nikmat. Letak perbedaannya, kalau Ar-Rahman memberikan nikmat dengan jala'ilin ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat asal. Kalau Ar-Rahim yaitu memberikan nikmat dengan dakoikin ni'am, yaitu nikmat-nikmat yang kecil atau nikmat-nikmat cabang. Nah, yang begini itu ialah yang disebut majaz, yaitu al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'aqorinatin mani'atin. Artinya, lafaz yang dipakai bukan pada makna asalnya, karena ada alaqoh, yaitu pertalian, serta ada korina yang mencegah untuk dimaknai dengan makna asalnya. Di sini mana lafaznya, yaitu lafaz rahmat. Makna asalnya mana, yaitu kelembutan hati. Makna yang dimaksud ialah memberikan nikmat. Terus ulqoh atau pertalian antara makna asal dan makna dimaksud apa, yaitu makna memberikan nikmat adalah lazim daripada makna kelembutan hati. Terus korinah yang mencegah dimaknai dengan makna asal apa di sini? Yaitu mustahilnya makna asal, makna kelembutan hati dijadikan makna atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu makna asal mengharuskan adanya organ tubuh, yaitu hati. Jadilah begini memaknainya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, nikmat asal. Ar-Rahimi, yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang kecil, yaitu nikmat cabang. Dengan pemaknaan begitu, tertolaklah sangkaan orang yang menyangka bahwa Allah mempunyai hati, karena Allah Maha Rahman dan juga Maha Rahim. Dan coba dipikir, apakah memaknai begitu bisa didapatkan dengan hanya modal terjemahan? Oh, tentu tidak. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa sebahagian mukjizat Al-Quran ialah keindahan dan gaya bahasanya. Dan ilmu yang menerangkan itu adalah ilmu balaghah. Itu ilmu balaghah baru beberapa bagian dari ilmu alat yang diperlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadinya lucu dan juga ngaco kalau ada orang yang berkata untuk memahami agama tidak diperlukan ilmu alat, yang mana sumber pengetahuan agama itu adalah Al-Quran dan hadis. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.